Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral Jum'ah yang dirahmati Allah, adapun judul khutbah kita pada Jumat yang berbahagia ini adalah menggapai ketenangan jiwa yang islami. Sidang Jumat rahimakumullah, dalam perkembangan hidupnya manusia seringkali berhadapan dengan berbagai masalah yang berat untuk diatasi. Akibatnya timbul kecemasan, ketakutan dan ketidaktenangan. Bahkan tidak sedikit manusia yang akhirnya kalap sehingga melakukan tindakan-tindakan yang semula dianggap tidak mungkin dilakukannya, baik melakukan kejahatan terhadap orang lain, seperti banyak terjadi kasus pembunuhan, termasuk pembunuhan terhadap anggota keluarga sendiri, maupun melakukan kejahatan terhadap diri sendiri, seperti meminum minuman keras dan obat-obat terlarang, hingga tindakan bunuh diri. Oleh karena itu, ketenangan dan kedamaian jiwa sangat diperlukan dalam hidup yang terasa kian berat dihadapi. Itulah sebabnya setiap orang ingin memiliki ketenangan jiwa. Dengan jiwa yang tenang, kehidupan ini dapat dijalani secara teratur dan benar, sebagaimana yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Untuk bisa menggapai ketenangan jiwa, banyak orang yang mencapainya dengan cara-cara yang tidak islami, sehingga bukan ketenangan jiwa yang didapat, tetapi malah membawa kesemrawutan dalam jiwanya itu. Untuk itu, secara tersurat, Al-Quran menyebutkan beberapa kiat praktis. Dalam kesempatan khutbah yang sangat ini akan kita bahas 5 kiat praktis untuk meraih ketenangan jiwa. Pertama adalah zikrullah atau zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni zikir dalam arti selalu ingat kepada Allah dengan menghadirkan namanya di dalam hati dan menyebut namanya dalam berbagai kesempatan. Bila seseorang menyebut nama Allah, memang ketenangan jiwa akan diperolehnya. Ketika berada dalam ketakutan, lalu berzikir dalam bentuk menyebut ta'awuz atau memohon perlindungan Allah, ia menjadi tenang. Ketika berbuat dosa, lalu berzikir dalam bentuk menyebut kalimat istighfar atau tobat, ia menjadi tenang kembali karena merasa telah diampuni dosa-dosanya itu. Ketika mendapatkan kenikmatan yang berlimpah, lalu ia berzikir dengan menyebut hamdalah, ia akan meraih ketenangan karena dapat memanfaatkannya dengan baik
dan begitulah seterusnya, sehingga dengan zikir ketenangan jiwa akan diperoleh seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Quran surah Al-Ra'd ayat 28. Untuk mencapai ketenangan jiwa, zikir tidak hanya dilakukan dalam bentuk menyebut nama Allah, tetapi juga zikir dengan hati dan perbuatan. Karena itu, seorang mukmin selalu berzikir kepada Allah dalam berbagai kesempatan, baik duduk, berdiri maupun berbaring. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cara kedua yang bisa kita lakukan untuk memperoleh ketenangan jiwa adalah dengan memiliki keyakinan yang besar akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup dan perjuangan seringkali banyak kendala, tantangan dan hambatan yang harus dihadapi. Adanya hal-hal itu seringkali membuat manusia menjadi tidak tenang dan membawa pada perasaan takut yang selalu menghantuinya. Ketidaktenangan seperti ini seringkali membuat orang yang menjalani kehidupan menjadi berputus asa, dan bagi yang berjuang menjadi takut bahkan berkhianat. Oleh karena itu, agar hati tetap tenang dalam perjuangan menegakkan agama Allah dan dalam menjalani kehidupan yang sesulit apapun, seorang muslim harus yakin dengan adanya pertolongan Allah, dan ia juga harus yakin bahwa pertolongan Allah itu tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang terdahulu, tetapi juga untuk orang sekarang dan pada masa mendatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alahu Allahu illa busra lakum walitatma'innul qulubukum bihi wa man nasru illa min indillahil azizil hakim." Yang artinya, dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ali Imran ayat 126. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tentram karenanya, dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Al-Anfal ayat 10. Dengan memerhatikan beberapa banyak bentuk pertolongan yang diberikan Allah kepada para nabi dan generasi sahabat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang pun kita harus yakin akan kemungkinan memperoleh pertolongan Allah itu, dan ini membuat kita menjadi tenang dalam hidup ini. Namun harus kita ingat bahwa pertolongan Allah itu seringkali baru datang apabila seorang muslim telah mencapai kesulitan yang sangat atau di puncak kesulitan, sehingga kalau diumpamakan seperti jalan itu sudah buntu dan mentok. Dengan keyakinan seperti ini, seorang muslim tidak akan pernah cemas dalam menghadapi kesulitan, karena memang pada hakikatnya pertolongan Allah itu dekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 214 yang artinya, "Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." Jamaah Jum'ah rahimakumullah, ketiga yang membuat dan merupakan kiat untuk meraih jiwa yang tenang adalah memerhatikan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
kecemasan dan ketidaktenangan jiwa adalah karena manusia seringkali merasa yakin dengan kemampuan dirinya. Akibatnya, kalau ternyata ia merasakan kelemahan pada dirinya, ia menjadi takut dan tidak tenang. Tetapi kalau ia selalu memerhatikan bukti-bukti kekuasaan Allah, ia akan menjadi yakin sehingga membuat hatinya menjadi tentram. Hal ini karena disadari akan besarnya kekuasaan Allah yang tidak perlu dicemasi, tetapi malah untuk dikagumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 260 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia Ibrahim menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang dan mantap." Dia Allah berfirman, "Kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing bukit satu bagian, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Kaum muslimin rahimakumullah, kiat keempat yang harus kita lakukan untuk meraih ketenangan jiwa adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang diberikan kepada kita dalam jumlah yang amat banyak. Dengan bersyukur kepada Allah akan membuat hati menjadi tenang. Hal ini karena dengan bersyukur kenikmatan itu akan bertambah banyak, baik banyak dari segi maupun jumlah minimal terasa banyaknya. Tetapi kalau tidak bersyukur, kenikmatan yang Allah berikan itu kita anggap sesuatu yang tidak ada artinya, dan meskipun jumlahnya banyak, kita merasakan sebagai sesuatu yang sedikit. Apabila manusia tidak bersyukur, Allah memberikan azab yang membuat mereka menjadi tidak tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 112 yang artinya, dan Allah tidak membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Yang kelima, upaya kita untuk meraih ketenangan jiwa adalah dengan tilawah atau membaca, tasmi atau mendengar, dan tadabbur atau mengkaji Al-Quran. Hal ini karena Al-Quran merupakan sebaik-baik perkataan yang bila kita membaca tilawah, mendengar bacaan dan tasmi, dan mengkajinya atau tadabbur, niscaya menjadi tenang hati kita. Kita pun manakala kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai mana firman-Nya di dalam surah Az-Zumar ayat 23 yang artinya, Allah tidak menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Oleh karena itu, sebagai mukmin, interaksi kita dengan Al-Quran haruslah sebaik mungkin, baik dalam bentuk membaca, mendengar bacaan, mengkaji, maupun mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Manakala interaksi kita terhadap Al-Quran sudah baik, mendengar bacaan Al-Quran saja sudah membuat keimanan kita bertambah kuat, yang berarti lebih dari sekedar ketenangan jiwa yang kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka,
bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Al-Anfal ayat 2. Dengan berbekal jiwa yang tenang itulah seorang muslim akan mampu menjalani kehidupannya secara baik, sebab baik dan tidak sesuatu seringkali berpangkal dari persoalan mental dan jiwa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memanggil orang yang jiwanya tenang untuk masuk ke dalam surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridainya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Akhirnya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memantapkan ketenangan dalam jiwa kita masing-masing, sehingga kehidupan ini dapat kita jalani dengan sebaik-baiknya. Demikian khutbah Jumat kita yang singkat pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi an'ana amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.